Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat, selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Saudara Magus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 35 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika Yesus mengajarkan untuk menjadi pribadi yang bermurah hati, pada bagian akhir Yesus menyimpulkan dengan satu kalimat yang bagus menjadi bahan permenungan kita. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus mengajak kita untuk bermurah hati seperti Bapa yang bermurah hati, yang tidak mudah menghakimi sesama, yang tidak mudah menghukum sesama. Bukan berarti saudara-saudari bahwa kita kemudian menutup mata terhadap kesalahan sesama kita atau orang lain terhadap kita, tetapi kita diajak justru untuk tidak munafik, dalam arti hanya mampu melihat kesalahan sesama, namun enggan untuk mengoreksi diri sendiri. Saya ingat akan satu kata mutiara, katakanlah demikian, yang bagus, dan moga-moga menginspirasi, meneguhkan kita bahwa manusia itu seringkali agak aneh dalam arti begini. Dia bisa menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara untuk kesalahan sendiri. Menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara untuk kesalahan sendiri. Memang saudara-saudari, terlalu sering kita menghakimi, mengeritik dengan pedas, atau bahkan menjatuhkan martabat sesama dengan menyebar fitnah, menyebar kabar buruk, tanpa bukti, tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang wajar. Seringkali kita merasa sempurna, merasa superior, sehingga tidak menaruh kasih terhadap kesalahan sesama. Padahal saudari-saudara, siapakah yang tidak mempunyai kesalahan? Siapakah yang mau dihukum? Siapakah yang mau dihakimi? Tidak ada orang mau seperti itu. Maka sadar bahwa kita punya juga banyak kelemahan, mestinya membuat kita lebih mudah memahami, lebih mudah mengampuni kesalahan orang lain. Sebab kita pun berharap, entah itu maaf, entah itu pengampunan, entah itu bebas dari rasa bersalah dan sebagainya. Seringkali saudara-saudari kita justru tidak ingin orang lain bertobat. Kita kadang-kadang justru entah lewat sikap, kata-kata, sindiran, sinis dan sebagainya, justru tidak ikut bergembira ketika ada orang mau bertobat.
ketika ada orang mau berubah menjadi lebih baik. Maka doa dari Daniel dalam bacaan pertama hari ini, kitab Daniel bab 9 ayat 4-10 menjadi contoh yang bagus untuk kita saudari-saudara, supaya kita lebih sering mengoreksi diri di hadapan Allah dan mohon kasih pengampunannya. Daniel berdoa demikian, "Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami pun tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Saudari-saudara, sebuah doa yang penuh dengan koreksi diri, yang melihat diri di hadapan Tuhan penuh dengan dosa dan kesalahan. Sehingga Daniel mengatakan, patutlah kami malu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, sebaliknya dalam keseharian kita, orang sudah bersalah, kita tambah permalukan. Tapi ketika kita sendiri bersalah, betapa seringkali tidak mudah untuk merasa malu. Kita diajak saudara-saudari hari ini untuk berlaku murah hati. Tidak terbatas pada kerelaan untuk berbagi apa yang kita punya, namun juga tercermin dalam sikap saling mengasihi, tercermin dalam sikap saling pengertian, tercermin dalam sikap toleransi, tercermin dalam sikap saling menerima perbedaan, dan tercermin dalam sikap saling mengampuni. Semakin kita bermurah hati saudari-saudara, semakin banyak pula kita menerima kemurahan hati Allah. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari, selamat melayani, selamat bermurah hati kepada banyak orang. Saudari-saudara yang ada di sekitar kita, siapapun itu, semoga kita semakin diteguhkan untuk menghadirkan kemurahan hati Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa meneguhkan kami, agar kami selalu belajar mengampuni dan tidak mudah menghukum atau menghakimi orang-orang yang barangkali telah menyakiti kami. Ajari kami agar mau senantiasa bermurah hati kepada sesama, kepada yang telah menyakiti kami, dan semakin menjadi pembawa berkat di tengah dunia. Ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu Tuti Bean yang merayakan ulang tahunnya. Berkati dia dengan berkat rohani dan jasmani yang diharapkan. Mampukan dia untuk menjadi pribadi yang murah hati, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.